Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Di video kali ini mungkin saya akan update sedikit ya, lebih kompleks karena memang saya akan berikan sedikit roadmap untuk Bitcoin ya. Bagaimana pandangan view saya terhadap Bitcoin saat ini yang mungkin teman-teman lihat ya kok harganya cukup struggling ya di area 100.000 sampai 90.000. Jadi nanti mungkin kita akan coba bahas secara detail faktor-faktor apa saja yang possible terjadi dan faktor bullish dan juga bearishnya seperti apa. Nanti kita akan coba terutama di Bitcoin, nanti kita akan coba berikan view-nya ya secara detail dan juga jelas. Ya, sepertinya nanti agak lumayan panjang, jadi teman-teman bisa tonton aja sampai habis supaya bisa dapat infonya secara full gitu ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua nanti informasi yang akan kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus analisa ulang lagi ya, karena memang saya nggak bisa berikan update-nya secara real time sama teman-teman ya, karena memang pergerakannya cukup volatile untuk kripto. Beda beberapa jam saja, view juga sudah bisa berubah dengan secara signifikan seperti itu. Jadi itu aja, langsung aja kita akan coba lihat ya. Di weekly time frame, saya akan berikan chart kosong untuk Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin ini sudah keren banget ya, setelah dia berkonsolidasi selama berbulan-bulan dari area support di 60 ribuan sampai 50 ribu, 52 ya kurang lebih teman-teman yang kalau ingat. Setelah itu dia breakout dengan impulse ya, dan breakout impulse ini meninggalkan gap yang sangat banyak sebenarnya. Gap itu apa? Area kosong ya yang belum diisi, yang berpotensi untuk diisi. Area gap terdekat teman-teman bisa lihat ada di area 89 sampai 81 ribu kurang lebih. Itu merupakan area gap di weekly time frame, dan apakah possible untuk ke sana? Ya, nanti kalau kita mendapatkan konfirmasi untuk Bitcoin-nya jebol dari area support yang sudah dibentuk selama berminggu-minggu, kita lihat kenapa kok 92 ini menjadi area support ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, kita sudah 1, 2, 3, 4 minggu ya beruntun kita reject dari area sana ya. Patokan saya cuma area ini. Kenapa kok ada banyak ekor di sini? Karena bukan satu hal yang kebetulan dia banyak ekor di area 92.000. Karena ada buyer yang mau beli di area sana tentunya, dengan volume yang juga cenderung cukup stabil ya. Stabil itu maksudnya apa? Waktu beberapa minggu, 2 minggu ke belakang, ini volumenya nggak terlalu melebihi dari area rata-rata dari volume-volume peningkatan sebelumnya. Dan juga ketika dia koreksi kemarin di candlestick merah ini, volumenya juga lumayan besar ya. Kita lihat volume rata-rata juga ya, bukan volume yang kecil atau volume menurun seperti di minggu ini. Karena memang minggu ini kan menurun kan cukup lumrah ya, karena memang sudah libur akhir tahun. Jadi institusi sudah banyak yang bank holiday seperti itu. Jadi memang mengurangi aktivitas untuk transaksi di market. Untuk seperti banking ya, kita lihat ada beberapa bank di Jerman, lalu di London itu juga banyak yang sudah mulai holiday ya. Terutama kita ada libur Natal tanggal 25, itu kan seluruh dunia juga merayakan juga. Jadi pasti akan terpengaruh juga. Makanya teman-teman lihat di tanggal 25 kemarin, nggak kemana-mana kan ya. Dia cenderung untuk steady. Kita lihat 24-25 volumenya juga sudah menurun banget. Bukan menurun ya, menurun banget. Kan bermain di bawah area rata-rata hari biasanya seperti itu. Jadi ya kalau saya bilang gerakannya nggak begitu valid dan juga agak boring ya. Harusnya hari ini juga sama, masih mengkonfirmasi hal yang sama. Mungkin besok baru kita bisa lihat make a move, dan make a move-nya ini kita harus lihat ya antara naik atau turun, karena sekarang pergerakannya cukup berada di area resisten 99.000. Why 99.000 itu area resisten? Karena saya mau coba berikan ya untuk area resistennya. Ini area resisten, ini juga resisten, teman-teman lihat ya. Volume terbesar saat ini itu sebenarnya ada di candlestick doji ini ya. Kenapa? Saya akan munculkan volumenya, teman-teman bisa lihat ini volume paling besar gitu. Ada banyak grab atas dan grab bawah untuk liquidity-nya. Salah satunya liquidity atasnya itu ada di area 99.000. Jadi saya akan masukkan area itu di 99.000 menjadi area resisten. Lalu kita lihat sekarang dia berada di resisten kembali. Ini sempat menjadi support sekali, dan sekarang kita berada di area resisten. Rawan untuk koreksi, tapi apakah sudah pasti koreksi? Belum tentu ya. Hanya saja nanti kalau kita melihat dia koreksi, pelan-pelan dia drop ke bawah, teman-teman lihat ya, mungkin dia drop sampai 96.000, close di bawah sana. Ada possible, takutnya
dia bisa membentuk yang namanya head and shoulder, sehingga membawa harga itu bisa turun ke price yang lebih rendah seperti itu. Karena memang head and shoulder ini ada indikasi bahwa adanya distribusi di market gitu ya. Teman-teman bisa lihat kenapa kok saya bilang distribusi, karena ketika kita coba buat channel, pergerakannya cenderung melambat ya, untuk trend uptrendnya melambat, dan pada satu waktu dia jebol dari area trendline tersebut, lalu kembali retest untuk melanjutkan penurunannya seperti itu. Ideal atau esensialnya yang namanya head and shoulder. Nah, kalau kita sudah melihat ada pattern perlambatan lalu dia jebol dari area lowestnya, tinggal kita lihat apakah di sini sudah ada change of character. Nah, itu nanti tergantung dari price action sekarang ini, apakah 99.000 ini bisa terkonfirmasi swing high. Kalau dia terkonfirmasi swing high, kita mungkin akan melihat potensi untuk koreksi yang lebih dalam lagi, maybe sampai area order block di weekly time frame-nya sekitar 81.000 sampai di area 89.000 seperti itu. Jadi masih cukup ambigu, dan juga skenario pertama itu masih bisa terjadi ya, head and shoulder-nya. Lalu skenario kedua apa? Skenario kedua ini saya hapus semua ya. Kita cuma fokus pada area support ya. Di area support 92.000 kita sebenarnya sudah mendapati yang namanya bullish engulfing di sini. Nah, bullish engulfing ini merupakan satu pattern pelanjutan tren ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri tren sekarang juga masih uptrend gitu ya. Bukan berarti tren sekarang ini sudah bearish ya. Kita masih bertahan di area moving average dengan cukup baik. Adanya bullish engulfing di sana gitu. Tinggal nanti konfirmasi dari candlestick beberapa hari setelahnya, apakah bisa konfirmasi untuk membentuk higher high lagi, bahkan menembus dari all time high di 107.000 atau 106 ya, kurang lebih ya. 106.000. Kalau kita bisa close di atas 106.000, ya ada potensi higher high lagi gitu ya. Kita naik lagi lanjut untuk ke price yang lebih tinggi. Jadi proses yang terjadi selama beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang itu bisa kita kategorikan sebagai reakumulasi kembali gitu. Jadi reakumulasi kembali itu apa? Bayarnya ada yang taking profit, lalu ada yang membeli kembali, buyback lagi. Misal mereka taking profit di area 106.000 ya, dengan bagus atau dengan porsi yang cukup, misalnya dia taking profit yang sudah beli di 60.000, mereka taking profit 30% di area 106.000, dan juga di area yang paling besar ini yang saya mention tadi, di area 100.000. Mereka taking profit lalu mereka buyback lagi di bawah 90.000 dengan membentuk bullish engulfing itu tadi. Ya, jadi mereka reakumulasi dan juga taking profit untuk lanjut naik lagi. Itu masih possible skenario-nya. Selama nanti dia bisa mempertahankan area support di 92.000 seperti itu. Kalau dia jebol 92.000, most likely kita akan melihat skenario head and shoulder itu akan terjadi. Tapi kalau kita bisa mempertahankan area 92.000 dan close di atas all time high lagi sekitar 106.000, kita bisa membentuk higher high lagi seperti itu. Lalu pertimbangan saya yang paling dekat ya sebelum kita masuk ke 106.000 ya, kita harus break dari area resisten di sini 99.000 seperti itu. Jadi 99.000 cukup penting ya dari Bitcoin. Ya, teman-teman bisa coba perhatikan. Di time frame 1 jamnya kita masih cukup tersideways ya. Bahkan membentuk yang namanya candle atau rising wedge pattern. Rising wedge ini ya memang most likely breakdown ke bawah ya, apalagi rising wedge-nya terjadi di area resisten daily tadi gitu. Ya teman-teman perhatikan jangan sampai dia breakdown di bawah area 97.000 ya. Kalau 97.000 dia breakdown, most likely kita bisa lihat perlambatan tren seperti itu. Perlambatan tren mungkin kita retest lagi lah ke 92.000, itu masih possible. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan juga time frame kecilnya apakah mengkonfirmasi penguatannya ya, bisa memfollow up penguatannya dengan cukup baik atau tidak di hari ini seperti itu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman untuk Bitcoin-nya. Lalu kita akan coba move ke USDT dominance ya. Di USDT dominance ini saya melihat bahwa sebelumnya kita ada perlambatan tren ya, drop dengan signifikan, lalu kita membentuk lower low lagi, lower high, lower low, lower high, dan dia membentuk higher low atau low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan dia breakout lalu. Nah, proses pullback-nya yang penurunan kemarin ini hanya saya kategorikan sebagai proses pullback saja. Proses pullback itu apa? Ya dia koreksi sedikit untuk lanjut naik lagi gitu.
Sebenarnya untuk USDT-nya sendiri saya punya target yang masih cukup tinggi gitu ya untuk USDT-nya. Sekitar 4,7 atau 4,6% untuk USDT dominance-nya. Itu berarti kita masih punya room of increase atau ruang untuk peningkatan sekitar 13% gitu ya. Teman-teman lihat 13% itu nggak bisa dianggap remeh karena kemarin terakhir kali kita meningkat 20% USDT dominance-nya. Teman-teman bisa lihat altcoin-nya ya. Saya akan coba ambil satu random, mungkin dari Outlier aja lah ya. Teman-teman lihat Outlier, kita lihat USDT-nya meningkat 20%, Outlier koreksi sampai 50% ke bawah gitu. Jadi untuk altcoin teman-teman nggak bisa anggap remeh kalau USDT-nya meningkat dengan signifikan gitu. Dan kita masih punya room of improvement lagi sekitar 15% ya, atau 12% tadi yang sudah saya mention. Jadi kalau memang kita harus naik 13% itu masih koreksi sehat, karena di sini ada area trend line yang penting ya. Trend line. Ya kalau dia naik pasti naik ke trend line lagi kan ya. Untuk retest baru dia drop dengan signifikan gitu. Jadi skenario-nya untuk USDT-nya saya melihat masih ada room of improvement atau ruang untuk peningkatan. Karena sekarang berada di area major support ya, dengan bullish engulfing yang sudah terkonfirmasi gitu ya. Jadi jangan kaget kalau memang kita harus meningkat dulu untuk Bitcoin dominance atau USDT dominance ya. Ini USDT dominance. Bentar ya. Ya, USDT dominance-nya ya. Jadi USDT dominance ini sudah meningkat seperti yang kita sudah mention tadi sebelumnya gitu ya. Semoga bisa cukup membantu untuk di sini untuk teman-teman. Oke, nggak bisa masuk ya sudah. Jadi kita sekarang move ke Bitcoin dominance untuk sekarang ya. Bitcoin dominance-nya gimana? Untuk pergerakan dari Bitcoin dominance itu sendiri, saya melihat juga still ada possible untuk kita retest lagi ke atas, karena memang sekarang ini baru satu proses pullback ke bawah ya. Ini pullback. Setelah itu harusnya masih bisa higher-high lagi ya. Atau kita meretest untuk area 60% lagi sampai 59,5. Baru setelah itu mungkin kita melihat double top di sana. Nah, ini teman-teman bisa coba persiapkan ya. Kalau memang kita harus untuk naik lagi Bitcoin dominance, maka untuk Bitcoin akan ada possible untuk melakukan peningkatan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, break dari 99.000. Tapi untuk altcoin-nya itu sebaliknya, mungkin altcoin-nya akan terkoreksi terlebih dahulu karena Bitcoin-nya harus naik gitu. Karena Bitcoin naik itu kan pasti memerlukan uang, dan uangnya biasanya ditarik dari altcoin juga, ditaking profit untuk masuk ke Bitcoin. Seperti itu ya. Karena memang kita lihat untuk monthly time frame, setelah saya coba analisa tadi secara trend, sebenarnya kita juga masih dalam satu channel ya untuk monthly. Meskipun di daily-nya kita sudah breakdown gitu. Daily-nya kita breakdown karena saya ambil dari trendline yang paling curam di sini. Ya, jujur saya ambil trendline yang paling curam, lowest 2 kali, dia breakdown. Tapi untuk weekly dan monthly, sebenarnya kita masih dalam satu area trendline yang sama gitu. Trendline-nya di bawah sini, 1, 2, 3, dan ini baru yang keempat seperti itu. Jadi ia masih bullish lah gitu ya untuk Bitcoin dominance-nya. Mau naik ke 60 boleh, mau retest sekali lagi ke 62 juga boleh harusnya, baru kita breakdown. Itu juga masih possible gitu sih dari saya. Jadi tren dari Bitcoin dominance-nya juga masih meningkat ya, saya lihat masih cukup meningkat, ada possible selama dia nggak jebol atau nggak tembus dari 61% sih, masih ada room of improvement lah. 58 ke 61 masih cukup lebar untuk peningkatannya seperti itu. Jadi itu aja ya sedikit dari saya untuk Bitcoin-nya. Yang terakhir saya akan move ke Ethereum. Untuk Ethereum sendiri gimana? Ethereum yang paling penting kita lihat di sini sudah mengkonfirmasi bearish engulfing ya. Bearish engulfing ini apa? Bearish engulfing ini pattern pembalikan arah gitu ya. Kita lihat ada pattern pembalikan arah di area tepat di resistennya seperti itu. Jadi dari resisten kita ada pattern pembalikan arah, ada possible kita cuma retest untuk kembali lanjut turun gitu ya. Turunnya sampai mana? Sebenarnya saya bisa buat untuk area kosong ya. Kita lihat imbalance yang terakhir ada di sini, area 3000 bisa jadi area support pertama.
sampai di area lowest di area trend lainnya gitu. Ini masih ada possible untuk turun ke area trend line, mungkin 2700 itu maksimal, 3000 sampai 2700 teman-teman bisa coba perhatikan gitu ya. Karena memang saya coba tarik untuk Fibonacci, target koreksi kita sebenarnya sudah masuk area 50%. Sehingga menurut saya untuk kenaikan dari Ethereum itu sendiri untuk koreksi pullback naik ke atasnya 3.500 3.600 itu sudah cukup untuk menandai bahwa koreksi untuk Ethereum ini sudah selesai untuk kenaikannya. Sehingga ada possible untuk Ethereum melanjut drop ke bawah lagi seperti itu. Drop untuk sekali lagi ya, mungkin ini membentuk ABC correction. Untuk C koreksinya ya kita lihat di order block di weekly time frame tadi. Itu masih ada possible menurut saya, karena memang kita punya area imbalance juga di daily time frame ya. Untuk area box warna merah ini teman-teman bisa lihat. Nah, area box warna merah ini area yang teman-teman bisa perhatikan. Selama dia nanti belum bisa break di atas area box merah, break di atas 3600, saya kira masih potensi untuk kita drop ke bawah itu masih lebih besar untuk saat ini gitu ya. Jadi bisa beware dulu untuk teman-teman yang mungkin punya posisi di Ethereum. Hati-hati karena memang jujur secara pattern kurang begitu baik untuk Ethereum. Secara pattern ya kita lihat. Secara pattern ini pattern yang korektif gitu ya. Setelah dia naik impulse lalu korektif. Lalu ketika dia naik lagi berusaha untuk reclaim area resisten ya, atau reclaim dari area high yang terakhir 3500. Ini cukup korektif kenaikannya, tidak bisa seperti impuls, seperti momen ketika dia bottoming kemarin. Jadi, yang saya takutkan ketika dia korektif, lebih ke arah turun, gitu, bukan lagi arah naik, gitu. Untuk mengkonfirmasi ABC correction di daily time frame, seperti itu. Lalu invalidasinya apa? Invalidasinya ya teman-teman lihat ya, selama dia nggak jebol dari area 3100, maka potensi untuk naik itu masih ada, satu. Yang kedua, area 3600 yang ada di atas ini harus bisa di breakout dengan candlestick body candle ya di daily time frame-nya. Kalau kita break di atas 3600 ya, misalnya kita closing-nya hijau seperti ini ya, break-nya di atas 3600, close di atas sana, misal 3700, potensi kita untuk ke 4000 itu jauh lebih besar, seperti itu. Tapi selama itu belum terjadi ya teman-teman nggak bisa berasumsi. Jadi kita masih wait and see dulu juga, sama seperti Bitcoin. Jadi teman-teman lihat ya, kalau kita naik potensinya ke 4000, kalau kita turun teman-teman tahu potensi kita ke 3000 sampai 2700 maksimal. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua area itu mungkin untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, karena memang kita sudah masuk di era liburan. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas ya untuk update kali ini. Mungkin besok-besok atau next kita akan update secara singkat aja ya, untuk daily pergerakannya seperti apa, seperti biasanya. Tapi kali ini saya akan coba berikan roadmap dalam jangka waktu yang lebih lebar lagi. Seperti itu, biar teman-teman bisa dapat gambarannya. Itu aja sih dari saya, thank you semua, dan see you next video. Bye-bye.